Sayang, jangan merem lagi. Sekarang kita mandi, terus sholat. Ujar Bastian sembari menyentil dahi Jesslyn. Karena Jesslyn dulu tertidur dimandingkannya. Hari ini mas gak kemana-mana kan? Tanya Jesslyn. Enggak sayang, jawab Bastian yang tangannya mengusap-ngusap punggung Jesslyn dengan lembut. Buruan bangun, terus mandi. Titah Bastian lagi. Gendong mas, rengek Jesslyn manja pada suaminya itu. Bastian hanya tersenyum menggapai dan menggendong Jesslyn ini ke kamar mandi. Sudah beberapa menit berada di kamar mandi untuk menyelesaikan ritual mandi besar, sepasang suami istri itu menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dengan Bastian yang menjadi imamnya. Mas, panggil Jesslyn setelah keduanya selesai berdoa. Dan Bastian menghadap ke belakang dan menerima uluran tangan dari Jesslyn. Jesslyn mencium punggung tangan suaminya penuh rasa sayang. Dan Bastian pun membalas dengan mengecup puncak kepala serta kening Jesslyn. Sekarang kita tadarus dulu ya sayang, ajak Bastian. Jesslyn beranjak dari tempatnya dan mengambil 2 Al-Quran untuk Bastian serta dirinya. Beginilah rutinitas Jesslyn setelah menikah. Setiap subuh, maghrib dan isya, Bastian mengajak Jesslyn untuk memperdalam ilmu agama Islam mereka. Meski hanya beberapa menit, yang penting ada satu amalan baik yang mereka kerjakan. Waktu pertama kali Jesslyn merasa sangat aneh dan canggung. Pasalnya dulu, dirinya jarang banget melakukan ini. Mengaji saja bisa dihitung dalam sebulan. Kalau dibilang Jesslyn belum begitu fasih dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Begitu rasa syukur memiliki imam yang selalu menuntunnya ke jalan yang lebih baik seperti Bastian ini. Suami duda yang satu ini memang berbeda dan sangat mantap. Selamat pagi Pak Bastian, Mbak Jesslyn, sapa Mbak Titin dan semua para pembantu saat berpapasan dengan Bastian serta Jesslyn di depan lift dekat kamarnya. Sepasang suami istri ini baru saja turun dan para mbak-mbak di rumahnya hendak naik untuk membersihkan lantai 2 dan 3. Pagi, balasan sapa dari Jesslyn. Sedangkan Bastian hanya menundukkan kepalanya sebagai balasan sapa dari para mbak-mbak tersebut. Mbak, nanti spray sama sarung bantalnya sekalian diganti ya, titah Bastian. Baik pak, siap laksanakan, balas Mbak Titin dan rekan-rekan kerjanya tidak lupa juga membungkukkan badannya sebagai rasa hormat. Bastian melenggang pergi dan Jesslyn berlari kecil untuk menyusul Bastian karena Bastian sengaja mempercepat langkahnya. Ih mas, tungguin dong. Mentang-mentang langkahnya lebar jadi seenaknya aja ninggalin aku. Omel Jesslyn yang kesusah payahan mengejar Bastian. Sesampainya di ruang makan, ternyata mereka yang pertama kali datang. Nici dan Aldo belum terlihat sama sekali. Semua yang melihat Jesslyn dan Bastian di lantai bawah atau lantai 1, seperti para bodyguard dan mbak-mbak yang bertugas menyiapkan sarapan di bawah, mengucapkan selamat pagi dan membungkukkan badannya. Keduanya duduk di kursi masing-masing sembari menunggu Nici dan Aldo hadir. Papi, Mami, suara Aldo terdengar memenuhi ruang makan, beriringan dengan Aldo yang berlarian tidak sabar, ingin memeluk kedua orang tuanya itu. Dan Bianca yang mengikuti Aldo berlari, Bastian langsung membawa Aldo ke dalam pangkuannya dengan erat. Anak papi kok semakin ganteng aja? Aldo pasti kangen banget sama papi kan nak? Tanya Bastian. Iya dong, Aldo kan ganteng karena mami yang cantik. Iya pi, kangen banget, jawab Aldo senang dan penuh semangat. Jesslyn terkekeh geli mendengarkan jawaban dari putra gantengnya itu, sembari mengusap kepala Aldo dengan gemas. Aldo mau mainan pi, pinta Aldo pada Bastian. Mainan? Papi sudah beliin jajanan dan mainan untuk Aldo, jawab Bastian. Oh iya,
Kalau Bastian habis pergi dari perjalanan kerjanya yang jauh, bahkan sampai ke negeri orang, Bastian tidak pernah lupa membawa buah tangan. Bastian memang terlihat cuek dan arogan, tetapi itu hanya penampilannya. Isi hati dan pikiran, siapa yang tahu? Iya enggak? Banyak banget loh nak, papi bawa mainan dan jajanannya, sahut Jesslyn yang membuat Aldo semakin merasa senang. Siapa yang gak senang coba? Biasalah, bocah rasa rindunya terobati dengan mainan dan makanan. WKWK. Asik, Aldo sayang papi dan mami. Aldo mengecup pipi Bastian dan Jesslyn bergantian. Dan Bastian yang gemas lantas mengecup pipi anaknya yang semakin berisi. Nanti kita main bareng ya nak, tawar Bastian. Iya papi, asik main bareng sama mami dan papi, ujarnya semakin bersemangat tentunya. Lah Bastian, Nici yang baru saja datang ke ruang makan terkejut dengan apa yang ia lihat. Anak semata wayangnya sudah pulang tanpa memberikan kabar sama sekali padanya. Mah, Bastian berdiri dan otomatis Aldo turun, lalu berpindah ke kursi yang ada di sebelah Jesslyn. Bastian menghampiri sang mama, kemudian mencium tangan mamahnya dan tidak lupa memeluknya juga. Kamu kok sudah pulang? Katanya 1 atau 2 mingguan di Jepang. Tanya Nici mengerutkan dahinya karena merasa heran. Iya mah, kebetulan semuanya sudah selesai dengan cepat. Jadi aku bisa pulang lebih awal, jawab Bastian sembari cengengesan. Bastian kalau sudah berhadapan dengan mamanya, semua sifatnya yang kata orang kejam dan apalah itu, seketika berubah menjadi bayi besar. Tidak kalah juga jauh manjanya dibandingkan Aldo. Jam berapa kamu sampai di Indonesia? Tanya Nici, sembari duduk di kursi samping cucunya. Jam berapa tadi ya sayang? Bastian malah lupa jam berapa ia sampai ke Indonesia. Malah bertanya pada Jesslyn, membuat Jesslyn berpikir keras mengingat jam berapa suaminya datang menghampirinya di kamar. Mah, Jesslyn gak tahu, soalnya gak lihat jam, jawab Jesslyn dengan wajah polosnya. Sekitaran jam 2 lebih kalau gak salah, ujar Bastian mencoba mengingat-ingat. Kamu pulang kenapa gak kasih kabar ke kita nak? Tanya Nici lagi. Iya mah bener banget, gak kasih kabar, gak chat, gak juga telepon. Tiba-tiba saja sudah pulang. Jesslyn saja kaget banget dibuatnya sama Mas Bastian. Kirain mimpi, ternyata beneran mah, ujar Jesslyn yang awalnya cemberut, kemudian berubah menjadi senyuman yang manisnya. Bastian terkekeh geli mendengarkan perkataan dari Nici dan Jesslyn. Surprise dong, masa ngasih kabar terus, ujar Bastian. Kemudian melahap sarapan yang sudah tersedia di atas meja makan. Mas, panggil Jesslyn saat keduanya sudah masuk ke dalam kamar setelah bermain seharian bersama Aldo. Iya sayang, jawab Bastian yang sedang membuka bajunya yang sudah basah karena keringat. Jesslyn menghampiri Bastian dan memberikan ponselnya pada suaminya itu. Apa tuh sayang? Tanya Bastian mengernyitkan dahinya bingung. Baca dulu mas, jangan ditanya, perintah Jesslyn, dan Bastian pun menurutinya. Bastian membaca pesan yang terkirim dari salah satu teman kuliahnya yang bernama Wilona. Pesannya berisi mengundang Jesslyn untuk datang ke acara ulang tahunnya yang ke-20 tahun, lusa. Bagaimana mas? Mas ngizinin gak aku hadir di acara ulang tahunnya? Tanya Jesslyn dengan penuh harapan menatap dalam Bastian. Bastian beralih menatap Jesslyn tanpa berucap sepatah kata pun. Mas gimana? Boleh gak? Tanya Jesslyn lagi. Terserah kamu aja sayang, jawab Bastian sambil mengembalikan ponsel itu pada Jesslyn. Lah kok terserah sih mas? Itu jawaban yang tidak pasti.
Jangan terserah dong. Kan aku kasih jawabannya antara boleh atau enggak. Mas malah jawabnya terserah. Kan aku jadi bingung mas. Kayak gak dikasih kepastian gitu. Ujar Jaslyn mengerucutkan bibirnya lucu. Emangnya kalau aku katakan gak boleh hadir, kamu akan nuruti perkataan aku? Kayaknya enggak deh. Kamu bakalan nekat pergi. Kamu kan orangnya keras kepala, susah dibilangin. Jawab Bastian sembari berjalan menuju kamar mandi. Jadi gak boleh ya mas? Tanya Jaslyn memastikan sekali lagi, membuat Bastian menghela nafasnya kasar. Terserah kamu aja sayang, ujar Bastian dengan nada malasnya. Oke, karena mas katakan terserah, berarti terserah aku mau datang atau enggak kan mas? Keputusan aku sudah bulat, aku akan datang ngadiri pesta ulang tahunnya Wilona. Ujar Jaslyn senang dan bersemangat. Ia menyusul suaminya yang sudah berada di depan kamar mandi. Ngapain kamu? Tanya Bastian sedikit terkejut karena Jaslyn tiba-tiba lebih dulu masuk ke dalam kamar mandi. Ya mau mandi lah mas, mau apa lagi? Gak mungkin kan aku tidur di dalam kamar mandi, jawab Jaslyn santai. Mau mandi bareng? Tanya Bastian semakin mengernyitkan dahinya. Iya dong masku yang ganteng alias bawel. Kenapa emangnya mas? Gak mau mas mandi bareng sama aku. Ya sudah kalau gak mau, gantian aja kita mandinya. Tapi aku duluan ya mas, ujar Jaslyn. Ya bukan gitu Jaslyn, aku malah mau banget. Ya tumben-tumbenan aja kamu mau mandi bareng. Biasanya kan aku yang selalu ngajakin kamu mandi bareng, sahut Bastian. Jadi gak mau mandi bareng nih? Kalau gak mau aku keluar aja lah. Mas aja yang mandi duluan, tanya Jaslyn yang kini melangkah ke arah pintu kamar mandi dan bersiap untuk keluar. Bastian tersenyum geli dengan sikap Jaslyn. Kemudian menarik lengan Jaslyn kembali masuk dan menutup pintu kamar mandi dengan menggunakan kakinya. Kamu mau ngadirin acara pesta ulta teman kamu atau mau jadi model di sana? Jangan terlalu terbuka bajunya sayang, tegur Bastian saat melihat Jaslyn mengenakan pakaian yang seksi, memperlihatkan lekuk tubuhnya serta lengan mulusnya, dan leher panjangnya yang juga terekspos karena rambut panjang Jaslyn yang dicepol atas. Enggak kok mas, malah teman-teman aku lebih banyak yang terbuka dibandingkan aku mas, bantah Jaslyn sembari melihat penampilannya di depan cermin datarnya. Sayang, coba sekali-kali kamu mengenakan jilbab. Pasti kamu lebih cantik dibandingkan kayak gitu. Itu bukan hanya membuat kamu masuk angin, tapi sama saja kamu mengobral aurat kamu ke semua orang. Dan dosanya pasti aku yang akan nanggung di akhirat sana. Kan aku suami kamu sayang, ujar Bastian lembut, membuat Jaslyn terdiam sejenak mencerna setiap perkataan Bastian. Emangnya mas lebih suka sama cewek yang berkerudung ya? Tanya Jaslyn dengan nadanya yang terdengar sedih. Sebab perkataan Bastian tadi telah menyinggung perasaannya. Selama ini Bastian tidak pernah komentar bagaimana cara Jaslyn berpakaian. Lah baru kali ini Bastian mengatakan hal itu. Bastian mendenguskan nafasnya. Bukan begitu maksudnya sayang. Tapi ini tuh keterlaluan namanya, cara kamu berpakaian. Sayang, kamu tahu kan peraturan menutup aurat bagi perempuan yang sudah diajarkan dalam agama kita? Tanya Bastian tegas. Iya mas tahu, jawab Jaslyn. Nah itu tahu. Terus kenapa masih gini juga? Tanya Bastian mulai frustasi melihat Jaslyn. Sekali ini aja ya mas, besok gak lagi, janji deh mas, ujar Jaslyn sembari berjalan mengecup singkat bibir Bastian. Kemudian menyambar tasnya. Jaslyn langsung buru-buru pergi dari kamar setelah meninggalkan satu kecupan di bibir Bastian. Jika ia tidak segera pergi, dirinya pasti akan sangat lama menunggu suaminya ini selesai ceramah. Astagfirullah, anak satu ini. Jaslyn, aku belum selesai bicara, kamu malah pergi begitu aja, teriak Bastian. Tapi Jaslyn yang nakal sama sekali tidak meresponnya. Selamat menyaksikan, bersambung.